Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Rensani Muharam Tawamilang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Pakar. Presentasi ini akan membahas studi kasus, klarifikasi data menggunakan algoritma Nearest Blackboard atau KKN. Berikut adalah topik-topik yang saya akan bahas. Pertama, kita akan melihat studi kasus yang diberikan. Kedua, saya akan jelaskan konsep dasar KKN. Ketiga, kita akan masuk ke langkah-langkah perhitungan untuk menyelesaikan kasus ini. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil perhitungan. Baik, dimulai dari studi kasus menggunakan data training seperti yang bisa dilihat pada gambar di layar. Kita kini memiliki 6 dataset training yang masing-masing memiliki atribut X, Y, dan kategori. Tugas kita tetap sama, mau klarifikasi data baru, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Apakah termasuk kategori bad atau good? Untuk metode perhitungan, kita akan menggunakan algoritma KKN dengan asumsi nilai K sama dengan 3 sesuai dengan konteks pada soal di awal. Sebelum menghitung, mari kita ingat kembali konsep KKN. Algoritma ini mengklasifikasikan data baru dengan melihat mayoritas kategori dari tetangga-tetangga terdekatnya. Untuk mengatur kedekatan, kita menggunakan jarak Euclidean dengan rumus yang tertera di layar. Sekarang kita masuk ke langkah perhitungan jarak dari data baru kita ke semua data training yang baru. Jarak ke data 7 dan 6 hasilnya adalah akar 17 atau sekitar 4,1. Jarak data kedua 6,6 hasilnya adalah akar dari 10 atau sekitar 3,116. Jarak ketiga 6,5 hasilnya adalah akar 9 yaitu 3,0,0. Jarak data keempat 1,3 hasil ada hasilnya adalah akar 8 atau sekitar 2,83. Yang kelima, jarak data kelima 2,4 hasilnya adalah akar dari 2 atau sekitar 1,41. Yang terakhir, jarak ke data 2,2 hasilnya adalah akar 10 atau sekitar 3,116. Setelah semua jarak dihitung, langkah kedua adalah mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Seperti kita lihat, jarak 1,1 yang dimiliki oleh data 2,4 dengan kategori good. Yang peringkat kedua adalah
2,83 dari data 1,3 dengan kategori good, dan yang ketiga adalah data dari 6,5 dari kategori bad, dan seterusnya. Langkah ketiga, menentukan tiga tetangga terdekat. Selanjutnya, karena kita menggunakan sama dengan 3, maka kita hanya perlu memperhatikan tiga tetangga dengan jarak terdekat. Berdasarkan tabel yang sudah diurutkan, tiga tetangga terdekat dari data baru kita adalah yang pertama data 2,4 dengan kategori good, yang kedua data 1,3 dengan kategori good, yang ketiga data 6,5 dengan kategori bad. Langkah keempat, voting mayoritas kelas, menentukan eh, kategori akhir yang paling banyak muncul dari ketiga tetangga terdekat tadi. Hasilnya ada dua suara untuk kategori good dan hanya satu suara untuk kategori bad. Jelas sekali, kategori yang menjadi mayoritas adalah good. Pada kesimpulan, dengan demikian kita sampai pada kesimpulan akhir berdasarkan perhitungan ulang menggunakan data training yang baru, maka data dengan koordinat X sama dengan 3, Y sama dengan 5 dapat diklarifikasikan sebagai kategori good. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.